Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, kita berjumpa online lagi di mata pelajaran IPS. Untuk pekan ini Ibu masih membahas mengenai bab 2, pengaruh interaksi sosial. Namun subbabnya itu berbeda. Kalau di sebelumnya Ibu membahas subbab mengenai mobilitas sosial, hari ini Ibu akan bahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Mohon disimak ya. Kekayaan dan keanekaragaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, ras, pekerjaan, dan lain-lain, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu bersifat plural. Mungkin kalian ada yang pernah mendengar kata plural, atau mungkin saja di antara kalian ada yang sama sekali belum pernah mendengar kata plural. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan apa yang dimaksud dengan pluralitas. Kata plural itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya jamak atau banyak. Sedangkan pluralitas itu berarti kemajemukan, di mana kemajemukan ini sama halnya dengan keanekaragaman. Kalau dalam bahasa gaulnya ya, mungkin keanekaragaman itu adalah macam-macamnya atau mungkin jenis-jenisnya. Nah, anak-anakku, selain ada istilah pluralitas, ada juga istilah lain yang berhubungan dengan keanekaragaman, yaitu multikultural. Nah, kata multikultural ini berasal dari kata multi yang artinya banyak, dan juga berasal dari kata culture, yaitu kebudayaan. Sehingga kalau diartikan secara umum, multikultural itu adalah kebudayaan yang lebih dari satu, artinya memiliki banyak kebudayaan. Nah, anak-anakku, keragaman budaya itu dapat dilihat dari beberapa hal. Ada dari perbedaan agama, ada juga dari perbedaan budaya, kemudian perbedaan suku bangsa, beserta perbedaan pekerjaan. Nah, Ibu akan bahas satu persatu. Perbedaan agama, sudah jelas ya bahwa Indonesia itu salah satu negara yang mayoritas Muslim. Artinya umat Muslimnya itu terbanyak bahkan di dunia. Tapi di Indonesia juga ini memiliki banyak agama yang lain. Ada Kristen, bahkan Kristen itu dibagi menjadi beberapa jenis. Ada Protestan, ada juga Katolik. Kemudian ada Hindu, ada juga Buddha, ya. Kemudian ada juga Konghucu. Nah, mungkin kalian pernah juga nih mendengar, Bu, ada kok orang yang tidak menganut agama apapun. Ada, ya. Nah, itu disebutnya itu dengan istilah ateis, ya. Jadi orangnya itu tidak memiliki agama manapun. Nah, alhamdulillah nih kita dilahirkan sebagai orang yang beragama Muslim. Karena apa? Kita sangat-sangatlah beruntung, ya, karena kita terlahir dalam keadaan Muslim. Karena dalam Islam itu ya sudah jelas gitu ya, bahwa agama kita lah yang paling benar. Jadi syukuri dan maksimalkan diri kalian untuk selalu beribadah kepada Allah, ya. Nah, kemudian selain perbedaan agama, ada juga perbedaan budaya. Sudah jelas ya, di kita macam-macam sekali budayanya. Mungkin di antara kalian ada yang orang tuanya itu berasal dari luar Pulau Jawa, ya. Bu, ayahku dari Padang, atau misalkan ibuku dari Aceh gitu ya. Nah, itu perbedaan budaya. Atau misalkan nggak jauh-jauh, aku masih orang Jawa, Bu, tapi aku orang Jawa Timur gitu. Atau misalkan aku dari Jawa Tengah gitu ya. Atau paling jauh nih aku dari Papua, keturunan Papua. Nah, ya, itu termasuk perbedaan budaya. Kemudian ada juga perbedaan suku bangsa. Nah, kalau misalkan kita lihat nih contohnya, tahu nggak sih kalau suku Sunda itu biasanya orangnya ramah-ramah gitu ya, sopan-sopan gitu. Terus tiap ketemu tuh senyum gitu, bilang punten gitu. Nah, itu
ciri dari setiap suku. Kemudian ada juga misalkan dari Batak, Bu, kalau dari Batak biasanya si nada suaranya itu tinggi gitu ya, keras, kayak yang marah padahal mah biasa aja gitu. Nah, itu perbedaan suku bangsa. Nah, kemudian selain ada perbedaan suku bangsa juga ada perbedaan pekerjaan. Jadi di kita itu sudah jelas banyak sekali pekerjaan ya, banyak sekali profesi. Setiap profesi itu selalu membanggakan. Ibu tidak pernah ibu tidak pernah berpikiran ada profesi yang rendahan, ada profesi yang mewah gitu ya. Menurut ibu semua profesi itu sama, asalkan profesi tersebut menghasilkan pendapatan yang halal ya. Contoh kita lihat tukang sampah. Coba bayangkan kalau kita tidak memiliki orang yang mau bekerja sebagai tukang sampah, mau jadi apa gitu ya, pasti daerah kita kotor gitu karena sampahnya itu tidak diolah oleh orang yang tepat gitu. Kalian bayangkan ya, kalau di Indonesia tukang sampah itu kan kita melihatnya itu pekerjaan yang rendah, mungkin pendapatannya kecil, karena dia apa sih sampah gitu ya, pekerjaan apa gitu. Beda dengan dokter tuh gajinya pasti besar gitu. Nah, itu di Indonesia. Tapi kalau kalian searching, silahkan nanti di negara-negara maju itu tukang sampah itu gajinya itu sampai berjuta-juta gitu ya. Bahkan mungkin ibu saja seorang guru di sini gitu di Indonesia mungkin akan kalah gajinya dengan tukang sampah di negara-negara maju. Ibu pernah diberitahu, dapat informasi bahwa ibu lupa di negara mana, tapi yang jelas negara tersebut itu sudah maju. Jadi tukang sampah itu satu bulan itu gajinya itu hampir kurang lebih 12 juta satu bulan gitu ya. Kalau di kita Masya Allah ya, tukang sampah ya paling berapa sih, nggak akan mungkin sampai jutaan gitu ya, bahkan 100.000 juga mungkin enggak gitu ya, kayak tukang rongsok gitu enggak gitu. Nah, itulah yang membedakan gitu. Jadi ketika kita nanti dapat pekerjaan apapun, selalu berusaha untuk memenuhi kewajiban kita ya dalam profesi tersebut. Selalu harus bersyukur ya, intinya kita mendapatkan apapun itu harus bersyukur. Kita harus selalu melihat ke bawah. Kalau misalkan boleh melihat ke atas, tapi kita harus melihat yang memotivasi diri kita. Misalkan kita lihat ke atas tuh bukan karena wah gaya ya si itu mah mainnya ke mall mewah terus gitu ya. Jangan kalau kayak gitu, lebih baik wah dia mah ibadahnya rajin ya, tahajudnya tiap hari, kemudian puasa Senin Kemisnya lancar terus gitu. Nah, justru itu yang harus kita irikan gitu ya, justru itu. Nah, kemudian fungsi keragaman budaya ini ada beberapa. Yang pertama sebagai daya tarik bangsa asing. Sudah jelas ya, kalau misalkan ada yang pernah ke Saung Angklung Ujo, nah itu termasuk salah satu budaya yang menarik perhatian bangsa asing. Jadi banyak bule-bule tuh yang main ke sana hanya untuk bisa memainkan angklung gitu ya. Kemudian mengembangkan kebudayaan nasional, sudah jelas. Jika kita bisa mengembangkan kebudayaan kita, maka kebudayaan kita akan dikenali oleh bangsa asing, oleh negara asing. Kemudian tertanamnya sikap toleransi, sudah jelas, karena di kita itu ada banyak sekali agama, sudah jelas kita akan selalu bertoleransi satu sama lain. Kalau ibu dulu pernah lihat kayak gini ya, ketika lebaran ada berita kan masjid yang di Jakarta itu, masjid terbesar di Jakarta itu seberangnya itu gereja terbesar juga gitu ya. Nah, ketika lebaran gereja tersebut membuka gerbangnya itu untuk menerima parkir kendaraan dari orang-orang yang mau sholat Idul Fitri. Nah, itu termasuk salah satu toleransi juga gitu ya. Kemudian yang keempat, saling melengkapi hasil budaya, sudah jelas ya. Jadi kita itu ketika
kita menghargai budaya kita sendiri, maka kita akan melengkapi hasil budaya yang lainnya. Kemudian yang terakhir, mendorong inovasi kebudayaan. Ya, ini sudah jelas sekali anak-anakku, ketika kita punya kebudayaan yang harus dilestarikan, mungkin nanti akan muncul inovasi-inovasi yang baru, tapi tidak menghilangkan kebudayaan asli kita gitu ya. Contohnya misalkan wayang, ya. Wayang mungkin dulu mah cuman ada di daerah-daerah pelosok gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang kita lihat wayang itu sudah bisa sampai ke luar negeri gitu ya. Nah, itulah beberapa fungsi keragaman budaya. Oke anak-anakku, sampai sini yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.